Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Ya, jadi di samping gue udah ada SUV premium asal Korea Selatan yang menawarkan segudang fitur dan juga kenyamanan yang sangat premium. Ini adalah Hyundai Palisade generasi terbaru yang udah hadir di Indonesia, yaitu generasi kedua. Kali ini beda dengan generasi sebelumnya, karena sekarang dimensinya lebih gede, fiturnya lebih banyak, dan juga sekarang udah pakai mesin hybrid. Penasaran kan rasanya seperti apa dan fitur-fiturnya gimana? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Ya, jadi buat yang belum tahu, jadi untuk di Indonesia ini Hyundai Palisade Hybrid hadir dengan 3 varian. Varian yang paling base itu adalah varian Signature dengan penggerak front wheel drive, itu harganya sekitar 1,1 M. Sedangkan yang tipe tengahnya itu ada varian Calligraphy front wheel drive, itu harganya sekitar 1,2 M. Dan varian yang paling atas itu adalah varian Calligraphy dengan penggerak all wheel drive. Jadi harganya itu sekitar 1,3 M. Ya, mobil yang kita review ini adalah varian paling tingginya, jadi ini adalah Calligraphy dengan penggerak semua roda. Jadi, meskipun ini awalnya dibuat untuk SUV perkotaan, tapi sebenarnya mobil ini juga cukup tangguh untuk penggunaan luar kota. Nah, perbedaannya juga dibanding generasi sebelumnya itu kan adalah mesinnya. Sebelumnya pakai turbo diesel, yang torsinya itu terkenal buas. Nah, sekarang pakai mesin hybrid nih. Nah, kita lihat tenaganya seberapa brutal dan juga pakai baterainya berapa kWh. Yuk kita lihat. Ya, ini dia mesin yang digunakan. Jadi ini adalah mesin Smartstream ya, sama seperti yang digunakan Hyundai lainnya. Hanya saja ini kapasitas mesinnya beda. Ini adalah 4 silinder turbo 2500 cc dengan bantuan motor listrik 1,65 kWh. Jadi total tenaganya itu bisa 329 daya kuda dan torsinya 460 Nm. Memang kalau dari angka tenaga dibandingkan versi dieselnya, torsinya sedikit kurang karena memang karakter mesin diesel itu kan torsinya kan brutal-brutal. Nah, dengan mesin hybrid sekarang ini, dia justru torsinya sedikit lebih kurang, tapi tenang aja guys. Mobil ini kan ada motor listrik, jadi harusnya secara torsi ini bisa seinstan mobil-mobil diesel lainnya. Nah, menariknya meskipun mesin ini teknologinya hybrid ya, dia masih pakai transmisi 6 percepatan otomatis. Tidak seperti mobil hybrid yang lain yang masih pakai dedicated hybrid transmission ya. Kalau di mobil ini pakai 6 percepatan otomatis, jadi harusnya lebih responsif guys. Dan kebetulan karena ini yang varian all-wheel drive ya, tenaganya disalurkan ke semua roda gitu. Dan surprisingly, mesin yang ini tuh karena pakai bantuan hybrid itu jauh lebih irit dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi sebelum kita bahas komposisi BBM-nya, kita lihat dulu nih bagian eksterior. Karena ini yang gue suka dari Hyundai Palisade Hybrid, itu ada di eksteriornya. Yuk kita lihat. Ya, ini dia bagian depannya. Jadi dimensinya itu lebih gede ya, dan bagian depannya ini sangat futuristik. Dan memang fun fact ya, jadi waktu Hyundai Palisade generasi pertama itu kan dikeluarin untuk pasar Amerika. Jadi sebenarnya desainnya ini mengikuti selera orang-orang Amerika. Jadi udah ganteng, stylish, dan gede-gede. Nah, generasi yang kedua itu juga mengadopsi desain yang sama. Jadi meskipun ini mobil Korea, tapi tampilannya seperti mobil Amerika. Lampunya itu serba futuristis, grillnya gede-gede, dan juga dimensinya itu nggak mau kecil, maunya yang gede terus ya. Dan kalau kalian lihat di sini, generasi keduanya ini lebih futuristis karena dia menggunakan DRL yang seakan-akan tuh menyatu dengan bodi. Jadi dia penempatan DRL-nya tuh rapi, dan DRL-nya itu gede banget. Udah gitu juga udah ada animasinya. Jadi kalau ketika kita unlock dan lock, itu dia bakal ada animasinya guys. Oke, sekarang kita ngomongin grill nih. Jadi grillnya ini super duper gede ya. Ada kamera juga karena di mobil ini udah ada kamera 540 derajat yang sangat jernih. Dan menariknya, mobil ini karena dimensinya gede banget, dia nggak mau pakai sensor parkir yang dikit. Maunya yang banyak juga, yaitu total ada 12 sensor parkir di depan dan di belakang. Jadi sebenarnya untuk di jalan-jalan sempit, mobil itu masih mudah dikendalikan. Karena selain ada fitur kamera 540 derajat, di mobil ini juga udah ada 12 sensor parkir. Nah, menariknya di mobil ini juga ada fitur
Active Air Flap System. Jadi ini semacam grill tambahan yang akan kebuka secara otomatis ketika mesin membutuhkan udara yang lebih dingin. Jadi untuk mengoptimalkan suhu mesin, si Hyundai ini nambah Active Grill Systemnya. Jadi ketika mesin suhunya mulai panas, dia akan ngebuka, ngasih udara yang lebih banyak lagi supaya mesinnya lebih optimal lagi suhunya. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya nih. Ya, ini dia yang membedakan antara varian signature dan juga varian yang kaligrafi. Kalau varian signature itu pakai pelek 20 inci. Tampilannya juga keren. Nah, kalau yang kaligrafi itu jauh lebih stylish karena dia menggunakan pelek two-tone 21 inci. Jadi dia peleknya gede banget, guys. Udah gitu dia dibalut dengan ban 265 profil 45 ring 21. Jadi untuk penggunaan pelek ini gede banget. Udah gitu untuk rem dia depan belakang udah cakram, udah ada ABS juga. Nah, ini yang menarik adalah penggunaan suspensi. Nah, jadi suspensinya ini full independent, yang depan MacPherson Sturt dan yang belakang itu adalah multilink. Nah, rasanya itu enak banget, seperti sedan. Nanti kita coba waktu test drive ya. Ya, ini dia nih bagian sampingnya. Jadi terlihat juga bagian sampingnya itu gede banget. Dia itu panjangnya 5 meter, lebarnya 1,9 meter, dan tingginya 1,8 meter. Jadi ini benar-benar mencerminkan SUV Amerika yang bodinya itu gede-gede ya. Dan juga karena penggunaan pelek 21 inci, dia ground clearance-nya cukup tinggi, yaitu sekitar 203 mm. Nah, terlihat juga spionnya dia udah ada kamera juga, karena di mobil ini seperti yang tadi gue bilang ada kamera 540 derajat. Terus udah tersedia blind spot warning juga, dan juga blind spot kamera. Jadi ketika kita ngesen itu nanti di bagian MID-nya muncul kamera dari arah spion. Kalau kita ngesen kanan, dia muncul kamera di sebelah kanan, kalau kiri juga sebaliknya. Seperti itu. Nah, yang bikin mobil ini makin gagah itu adalah dia itu ada tambahan roof rail bawaan. Jadi ketika perjalanan jauh, sebenarnya itu tinggal pasang roof box saja. Dan tampilan roof railnya itu benar-benar keren banget. Gue suka. Dan juga seperti yang tadi gue lihat ya, ini kan desainnya tuh Amerika banget. Nah, makanya tuh dia nggak ada aksesoris yang aneh-aneh. Dia cukup mainan di lekukan-lekukan garis yang agresif. Jadi mobil ini tuh kelihatan gagah banget di jalan. Nah, coba nih, gue pengen nanya, kalau lu lebih suka Palisade generasi pertama atau yang kedua ini? Sekarang kita lihat belakangnya. Ini dia bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya itu juga serba futuristis. Dia itu lampunya juga udah full LED dan seakan-akan desainnya itu menyatu dengan bodi. Jadi kelihatan sangat futuristis. Dan yang menarik juga itu adalah emblemnya. Jadi dia punya emblem Palisade yang gede di bagian tengah. Jadi memberikan kesan gagah. Nah, seperti yang tadi gue bilang, di belakang ini ada 6 sensor parkir. Jadi depan belakang itu total ada 12 sensor parkir. Dan salah satu detail menarik di mobil ini adalah penempatan wipernya. Jadi kalau kalian lihat di sini nggak ada wiper. Dia wiper itu ngumpet di bagian bawah spoiler. Dan itu ngebuat desainnya itu lebih clean, guys. Nah, udah gitu, di bawah spoiler ini ada kamera yang mengarah ke spion belakang. Jadi spion mobil ini sebenarnya udah canggih, udah bisa spion konvensional, tapi juga udah bisa spion digital di bagian dalamnya. Cuman sayangnya dia belum ada dashcam bawaan, guys. Nah, penasaran kan bagasinya seluas apa? Sebelum kita buka bagasinya, di mobil ini udah ada power tailgate. Jadi ketika kita menjauh dan kita mendekat, nunggu selama 5 detik, dia bagasinya akan otomatis kebuka. Nah, ini dia bagian bagasinya itu super duper luas. Dan sebenarnya yang menarik itu bukan luas bagasinya, karena memang jelas SUV gede ini bagasinya harus lega. Yang bikin menarik itu adalah pelipatan joknya. Jadi semuanya udah full elektrik yang bisa kita atur lewat bagian belakang sebelah kiri. Jadi lewat tombol-tombol yang ada di sebelah kiri itu kita bisa nyeting jok di row kedua sampai jok row ketiga. Jadi sebenarnya kita udah nggak butuh otot lagi untuk mengatur baris kedua dan juga baris ketiga. Cukup nih, di sini ada logo all. Nah, ini buat naikin seluruh joknya ya. Nah, ketika pencet all, dia akan naik semua joknya secara elektrik. Dan ini sangat memudahkan ketika kita lagi bawa barang yang banyak gitu ya, dan kita kesulitan gitu ya karena cuma sendiri. Sebenarnya fitur ini sangat ngebantu banget. Bahkan bukan hanya row ketiga, jok row kedua, kalau mau diatur sendiri itu juga bisa. Tinggal diteken aja, gokil gitu. Udah gitu di belakang juga nggak sepi-sepi banget. Di sini udah tersedia power outlet 12 volt. Jadi buat kalian yang mau ngecas di bagian bagasi itu bisa banget. Nah, sekarang kita lihat ke bagian interior ya, guys. Wih, bagian interior ini bukan hanya futuristis tapi juga modern deh. Dan yang gue suka, dia menggunakan desain yang minimalis. Dia memang terlihat modern, cuman fungsional juga di waktu yang bersamaan. Karena di Hyundai Palisade Hybrid ini masih disediakan tombol fisik yang banyak. Contohnya seperti pengaturan AC, pengaturan entertainment, tombol langsung untuk melihat kamera 540 derajat, itu ada tombol fisiknya. Jadi sebagai pengendara,
itu ketika mengoperasikannya jauh lebih gampang dibandingkan semua fiturnya ada di dalam satu layar. Nah, kalau ngomongin fitur yang gue suka ini ya, dia menggunakan head unit 12,3 inci yang udah bisa Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dan di head unitnya ini banyak banget pengaturannya guys, ya mulai dari mengetahui kiblat kalau mau sholat, terus juga ada pengaturan kursi, ada mode cuci mobil, ada mode valet, sama ada diagnostik kendaraan. Jadi ketika misalnya ada sensor-sensor yang error, itu dikasih tahu lewat fitur ini gitu. Ngomongin cluster instrumen, dia itu menariknya bisa diubah tema-temanya ya. Jadi dia nggak hanya berubah ketika kita ngotak-ngatik mode berkendalanya, tapi itu juga bisa diubah lewat head unitnya. Jadi ketika tampilannya gini-gini aja, kalian tinggal ganti, itu gampang banget guys. Dan juga kalau ngomongin jok, ini yang juga menjadi kelebihan guys. Ya, memang dia nggak ada fitur kursi pijet. Ya. Dia cuma ada fitur peregangan badan ketika jalan jauh. Jadi kursi khusus yang di bagian driver doang yang akan mijit-mijit kita. Sisanya nggak ada. Tapi di jok ini, terutama di jok depan dan jok row kedua, tersedia fitur heated dan ventilated seat. Jadi itu adalah fitur yang cocok banget digunakan terutama di Indonesia. Joknya dia juga empuk dan di bagian depan bahkan ada mode gravity jok ya. Kita contohin ya gravity joknya seperti apa. Nah, itu joknya bakal kayak begini guys. Nah, ini jok gravity di bagian depan. Jadi bukan hanya di bagian driver doang, tapi di bagian penumpang itu juga bisa ada fitur jok gravity guys. Itu yang menjadi kelebihan. Nah, udah gitu dia pengaturannya bukan hanya elektrik, tapi dia juga tersedia memory seat. Ini BTW bahan joknya kulit ya, dan menurut gue masih cukup empuk kulitnya. Terus ngomongin setir, dia itu pengaturannya udah bisa tilt dan teleskopik, tapi memang sayang pengaturannya itu belum elektrik, masih mekanikal. Tapi nggak apa-apa. Desain setirnya juga seperti Hyundai yang baru-baruan ya. Jadi dia nggak pakai logo Hyundai, dia pakai kode Morse. Ya, jadi kode Morse ini artinya Hyundai. Dia tersedia fitur pedal shift juga karena memang transmisinya pakai 6 percepatan otomatis. Nah, ada adaptive cruise control juga, dan ngomongin ADAS sebenarnya banyak banget guys. Ada adaptive cruise control, autonomous braking, lane keeping assist ya. Jadi semua fitur ADAS di mobil ini sangat membantu kita saat berjalan jauh. Nah, ngomongin di AC, AC-nya ini udah dual zone, terus juga AC-nya cukup dingin. Dia pengaturannya unik nih karena touchscreen di sini. Terus di pengaturan AC ini ada fitur heated steering wheel. Jadi ada pemanas untuk setir ya. Ini cocok banget juga nih buat di dataran tinggi. Nah, kemudian beralih ke konsol tengah. Jadi konsol tengahnya itu gede banget, ada wireless charging. Sama yang menarik itu adalah fitur UVC. Jadi ini fitur untuk mensterilkan barang-barang yang sering dipegang tangan. Jadi ketika fitur ini aktif, ya kita taruh barang di sini, dia pakai sinar ultraviolet akan mensterilkan barang-barang yang sering dipegang HP. Tapi jangan pernah naruh makanan di sini karena bisa merusak bahan makanan itu sendiri. Di sini juga tersedia 2 buah cup holder, sama sayangnya udah nggak ada charging USB. Jadi dia full charging Type-C. Kalau misalnya mau USB, ini kita harus pakai power socket yang bulat ini ya. Jadi masih bisa pakai fitur USB. Cuman kalau bawaannya dia semuanya udah pakai charging Type-C. Untuk pengaturan berkendara ada di sini, ada fitur auto brake hold juga. Terus ada fitur hill descent control, ada fitur untuk menonaktifkan parking sensor, sama ada yang gue suka ini adalah fitur shortcut ke kamera 540 derajat. Jadi kita nggak perlu ngotak-ngatik head unit, cukup pencet satu tombol. Nah, langsung nih kelihatan nih kamera 540 derajat yang super duper jernih. Nah, bagian depannya udah, sekarang kita akan bahas bagian belakangnya. Oke. Jadi ini dia nih bagian row keduanya. Jadi bagian row keduanya ini dia udah pakai captain seat. Dia pakai bahan jok kulit yang cukup bagus ya. Terus pengaturannya juga udah elektrik. Ini bisa rebah banget ya pengaturannya. Udah gitu yang bikin nyaman, dia juga tersedia armrest dengan bahan yang cukup halus. Cuman memang yang disayangkan itu dia nggak ada meja di bagian tengah ya. Jadi kalau seandainya ada meja ini untuk penyimpanan makanan bisa gampang banget. Di mobil ini enaknya ada fitur sunroof 2 buah. Jadi di bagian depan ada dan di bagian belakang ada. Yang bisa dibuka itu di bagian depannya aja guys. Dan untuk menjaga privasi di mobil ini udah tersedia tirai bawaan. Ini bagus banget, ngoperasinya juga cukup mudah. Di mobil ini juga udah pakai full 14 speaker dari merek Bose. Jadi untuk suara nggak usah diraguin lagi deh. Dan untuk ngomongin safety, airbag di mobil ini ada 6 buah. Jadi untuk mobil seharga 1,3 M dengan 6 buah airbag itu sebenarnya masih cukup bagus lah.
Oke, ada satu fitur juga nih yang menarik nih, yang sebenarnya fitur ini wajib di mobil 1M ke atas, yaitu pengaturan jok depan elektrik di bagian kanan. Jadi semisalnya kita malas gitu nyuruh driver, kita bisa mencet di bagian sebelah sini nih. Nah, ini akan maju sendiri ketika kita pencet. Gitu. Di belakang sini juga tersedia 2 buah colokan Type-C ya di jok depan, sama dia ada laci penyimpanan yang gede banget ya di konsol tengah sini. Nah, untuk pengaturan AC, kita bisa banget nih ngatur AC lewat di bagian atas ini. Bukan hanya AC doang bahkan ya, pengaturan heated dan ventilated seat. Ini bisa kita atur lewat di bagian atas ini. Gitu, dan AC ini masih cukup dingin ya. Untuk menunjang kenyamanan, di bagian door trim itu ada cup holder yang ukurannya gede banget. Oke, sekarang kita lihat ke bagian row ketiga. Nah, ini dia nih row ketiganya nih. Yoi. Jadi posisi jok yang ini udah di setting paling belakang banget, dan ini surprisingly masih ada legroomnya guys ya. Meskipun nggak lega gitu. Kalau mau lega ini juga harus agak dimajuin, cuman kan tergantung penumpang row keduanya ya pelit atau enggak. Cuman kalau seandainya pelit gitu ya, dia ngebelakangin jok gitu paling belakang, ini sebenarnya masih ada legroom ya. Masih ada sisa legroom, dan headroomnya ini masih juga cukup luas. Menariknya di row ketiga ini, pengaturan joknya ini masih elektrik. Jadi tombolnya di sini nih. Kalau mau sliding bisa, kalau mau reclining juga bisa. Gitu. Bahkan di jok row ketiganya ini ada fitur heated seat di jok row ketiga guys ya. Kapan lagi jok row ketiga ada fitur heated seat? Terus di bagian belakang sini juga ada charging Type-C, ada cup holder juga yang ukurannya gede banget, sama ada lampu nih yang kita operasikan dengan hanya memencet tombolnya aja ya. Jadi seperti touchscreen. Jangan khawatir guys, AC mobil ini tuh triple zone. Di bagian depan ada, di bagian tengah ada, dan di bagian belakang ini ada. Jadi untuk penumpang row ketiga ini masih bisa menggigil. Kita udah ngomong eksterior ya, ternyata desainnya itu Amerika banget. Kita ngomong interior dan dia memberikan rasa yang mewah dan fungsional. Nah, gimana dengan rasa berkendaranya dengan mesin hybrid terbaru ini? Yuk langsung kita test drive. Oke guys, sekarang gue lagi test drive Hyundai Palisade Hybrid ini. Jadi pertama dari karakter berkendara jelas jauh beda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi generasi sebelumnya itu bisa disimpulkan ya, dia itu SUV yang memiliki torsi gede, nyaman, gagah, dan memiliki fitur yang melimpah. Nah di generasi kedua ini tetap nyaman, tetap gagah, udah gitu karakter hybridnya itu halus ya, dan mencerminkan sebagai SUV yang efisien. Pertama gue mau bahas dari posisi nyetirnya dulu nih guys. Jadi posisi nyetirnya ini commanding, khas SUV banget ya. Dia tinggi, memang pengaturan joknya udah full elektrik, udah gitu dia juga setir bisa tilt dan teleskopik. Jadi sebenarnya untuk posisi nyetir di mobil ini tuh sangat nyaman. Karena dia bisa fleksibel gitu ya, bisa selonjoran bisa. Biasanya kalau misalnya MPV gede gitu ya, visibilitas saya itu nggak dipikirin. Kalau di Hyundai Palisade ini bener-bener dipikirin. Jadi pilar di sini tuh nggak terlalu gede, jadi pandangan kita ke sana masih leluasa. Kaca depan masih cukup besar meskipun nggak gede-gede amat ya. Tapi tenang aja guys, kalau masalah visibilitas, selain visibilitas ini baik untuk sebuah SUV, dia itu juga punya fitur kamera 540 derajat yang kualitasnya itu jernih banget. Ini pasti yang kalian tunggu-tunggu, gimana dengan rasa mesinnya. Jadi seperti yang tadi gue bilang sebelumnya, kalau yang generasi sebelumnya itu torky banget ya karena pakai mesin diesel. Kalau di generasi kedua ini tuh halus, tapi sangat bertenaga di putaran atas. Pakai mesin 4 silinder turbo ya, 2500 cc, dia itu pakai baterai 1,6 kWh, total tenaganya itu 329 daya kuda, dan torsinya 460 Nm. Memang torsinya nggak gede, tapi inget, di mobil ini pakai baterai 1,65 kWh. Artinya itu ngebantu akselerasi yang sangat kuat di awal meskipun bobot mobil ini 2 ton lebih. Jadi kalau kalian pikir, ini SUV gede, bobotnya 2 ton lebih, diajak akselerasi pasti boyok. Kalian salah, karena di mobil ini sangat responsif ya. Putaran bawah itu dibantu baterai, dan ketika di putaran atas itu dibantu mesin turbo yang sangat bertenaga. Jadi bisa dibilang karakter tenaganya itu linear. Kalau diesel kan dia tenaganya brutal atau torsinya brutal itu di putaran bawah ya. Nah kalau di mobil ini tuh bisa dikombinasikan. Putaran bawah itu responsif berkat motor listrik, dan di putaran atas itu sangat bertenaga berkat mesin 2500 cc turbonya. Nah ini yang menarik nih. Tim Kabarot tuh ngetes 0 ke 100 km per jam pakai GPS HP ya. Itu dengan penumpang 2 orang di dalam mobil itu 0 ke 100-nya cuma 7,9 detik. Artinya itu cukup cepat ya untuk sebuah SUV dengan bobot 2 ton lebih. Dan hal ini juga didukung oleh transmisi 6 percepatan otomatis yang disambungkan ke semua roda.
Jadi yang gue suka dari karakter transmisinya itu, dia bukan hanya sigap perpindahan giginya ya, tapi dia tipikal transmisi yang smart. Dalam artian, dia itu sangat nurut dengan gaya nyetir berkendara. Jadi kalau misalnya kita dari tadi ngegasnya dalam-dalam gitu, dia tuh lama-lama akan mindahin gigi di putaran-putaran atas. Sedangkan kalau kita nyantai terus baunya, dia itu antara mematikan mesin atau enggak mindahin gigi di RPM rendah. Jadi itu ngebantu konsumsi BBM-nya irit. Jadi ini tipikal transmisi yang sangat enak untuk diajak nyetir sehari-hari. Selain dia responsif, tapi dia juga nurut apa yang driver perintahkan. Terus kalau ngomongin konsumsi bahan bakar, nah ini menarik nih. Jadi kita udah ngetes ya, Tangerang ke Semarang. Jadi dengan total 508 km, itu konsumsi BBM-nya mencapai 13,1 km per liter. Ya, tapi harap diingat, itu rata-rata kecepatannya di atas 100 km per jam. Tapi kalau kita pantengin terus di kecepatan 60 km per jam, itu konsumsi BBM menjadi 16 km per liter. Artinya ya masih cukup irit. Dan bisa irit banget ketika gaya nyetir kalian itu sangat hemat dan memakainya di kecepatan rendah. Karena kalau misalnya di kecepatan tinggi, itu dominasi yang bekerja pasti mesin, karakter hybrid. Jadi untuk rute luar kota sebenarnya sangat efisien jika kecepatannya di bawah 100 km per jam. Kalau di atas 100 km per jam, dia itu konsumsi BBM-nya nggak begitu irit ya, karena cuma di angka 13,1 km per liter, tapi kalau di bawah 100 itu bisa 16 km per liter. Dan yang gue suka itu karakter hybridnya juga smart ya. Jadi begitu kita nyantai, itu cukup baterai yang bekerja. Dan begitu kita injek gas agak agresif, itu baru mesinnya nyala. Dan yang gue suka, mengapa gue bilang ini hybridnya pintar, karena begitu kita lepas gas, untuk menghemat efisiensi BBM, dia mesinnya akan mati. Bahkan di atas 100 km per jam, seperti 120-140, itu begitu kita lepas gas, itu mesin akan mati dan hybridnya bekerja. Jadi itu nambah konsumsi bahan bakarnya semakin efisien. Di mobil ini tuh ada 3 mode berkendara, ada Eco, Sport, sama My Drive ya. Jadi My Drive itu custom kita, Sport itu untuk gaya berkendara agresif, dan Eco itu untuk efisiensi bahan bakar. Dan begitu kita coba Sport, wah, kenceng banget. Udah gitu yang menjadi kelebihan di mobil ini juga, kayaknya nggak ada di SUV gede lainnya deh, yaitu handlingnya bro. Handlingnya ini bener-bener kayak sedan ya. Jadi suspensi mobil ini full independent ya. Depan MacPherson, belakang itu multilink. Jadi karakter ini unik. Begitu diisi kosong, dia karakternya itu empuk. Tapi empuknya bukan empuk yang mengayun sampai kayak mobil-mobil jadul tahun 90-an lah. Jadi ini karakter empuknya itu empuk yang stiff, rigid. Dia nggak terlalu banyak guncangan. Tapi dengan karakter kayak gitu, ini handlingnya di kecepatan tinggi, body roll itu minim banget dan sangat stabil ya. Nih contoh deh, di depan ada tikungan. Ini SUV gede loh, bisa nikung seagresif ini. Bisa nikung seagresif itu. Itu gokil men. Bukan hanya handling yang bagus, tapi kestabilan di kecepatan tinggi di jalan datar itu juga sangat baik. Ketika diajak 100 km per jam, dia anteng sama sekali nggak kayak kecepatan 100 gitu, kayak kecepatan 60, karena memang saking stabilnya. Tapi ini yang hebat, handlingnya bro. Handlingnya ini kayak sedan. Diajak nikung agresif, body roll itu sangat minim, bener-bener minim banget, padahal bobotnya 2 ton lebih. Dan hal ini juga dibantu dengan ground clearance yang cukup rendah, yaitu kalau untuk varian all-wheel drive itu 187 mm, sedangkan untuk yang front-wheel drive itu 203 mm. Ngomongin penggerak, ini kan all-wheel drive ya. Jadi all-wheel drive ini bisa kita atur modenya lewat drive mode di bagian kiri sini nih, di bagian depan sebelah kiri ya. Ini mudah dijangkau tangan. Jadi kalau misalnya yang all-wheel drive itu pengaturannya ada snow, mud, sama sand. Nah jadi sebenarnya karakter itu tuh cuman ngatur torsi agar mobilnya performanya bisa optimal di jalan-jalan yang off-road. Misalnya kalau di lumpur, dia itu akan sedikit ngekat tenaga supaya banyak nggak overspin. Begitu juga di sand dan juga di snow. Ngomongin peredaman kabin, sebenarnya untuk harga 1,3 M bisa dibilang cukup baik. Karena dia menggunakan kaca double glass di depan dan di belakang. Cuman memang yang jadi hal yang sangat disayangkan itu adalah peredaman mesinnya. Jadi untuk mesin ini sebenarnya masih cukup kedengeran di dalam, terutama peralihan dari baterai ke mesin. Itu kan mesin nyala. Nah itu suaranya masih cukup terdengar ya. Jadi sebenarnya itu masih bisa diimprove lagi peredaman di firewall-nya.
Tapi overall untuk suara kolong, suara angin itu tuh kedep banget dan wajar untuk mobil 1,3 M. Terus juga ya untuk fitur safety kan di mobil ini udah ada fitur ADAS yang banyak banget ya. Ada adaptive cruise control, blind spot monitoring, blind spot warning, autonomous braking, emergency braking, dan itu sangat ngebantu di Indonesia ya terutama ya. Terutama mobil yang dimensi gede kayak gini, kayak SUV Amerika. Jadi fitur ADAS di sini masih cukup membantu lah. Meskipun kadang kalau misalnya lagi ada orang di samping kita, meskipun jauh ya, kadang tuh fitur emergency braking-nya nyala dan mobil akan berhenti gitu secara mendadak. Nah itu harus dimatiin lewat head unit. Pengaturan ADAS full lewat head unit. Sama yang menjadi kelebihan di mobil ini tuh ada fitur SOS dan juga BlueLink. Jadi BlueLink ini aplikasi yang connect ke HP kalian untuk memeriksa mobil. Sama kalau misalnya yang SOS itu adalah layanan darurat dari Hyundai 24 jam. Jadi begitu kita pencet dalam keadaan darurat itu nanti akan terhubung lewat operator Hyundai. Nah misalnya kalau misalnya lagi mogok atau misalnya lagi trouble di tengah jalan, fitur SOS ini sangat ngebantu karena dia 24 jam guys. Sama yang menarik, dia itu kan nggak ada kursi pijet ya, tapi di mobil ini ada fitur peregangan saat perjalanan jauh. Jadi ini semacam kayak pendinginan badan kita yang udah berjam-jam nyetir. Ini supaya nggak bikin pegel. Nah, tombolnya ada di samping memory seat nih. Ya, tinggal kita pencet, ada pelvis, lumbar, seluruh tubuh. Nah, itu jenis pijatan di jok driver. Dan ingat, ini hanya khusus di jok driver. Ya, ada lumbar ya, dan juga seluruh tubuh. Biasa kalau gue nyetir berjam-jam, gue suka pakai yang seluruh tubuh. Karena begitu udah kelar, badan tuh langsung agak segeran. Oke guys, sekarang gue udah ada di tol ya. Nah, udah masuk tol, kita akan merasakan kenyamanan di jalan tol. Karena ini yang menjadi kelebihan juga. Begitu pakai Palisade Hybrid di tol, lari stabil di 100 km/jam. Itu tuh kayak di rumah, bener-bener nyaman banget. Nyaman, mobilnya stabil, anteng. Mesin juga nggak begitu masuk. Kalau suara jalan tol di beton kayak gini, itu suara desingannya masih agak masuk, cuman nggak parah, masih dalam batas wajar. Sisanya masih sangat nyaman. Udah gitu, ditambah lagi dengan speaker Bose yang jumlahnya ada 14, itu juga nambah kesenangan dalam berkendara. Karena kualitasnya itu sangat jernih. Sama gue pengen ceritain sedikit pengalaman dari Tangerang ke Semarang pakai mobil ini. Jadi mobil itu enak banget. Bukan hanya kenyamanannya, cuman juga entertainmentnya. Jadi di mobil ini juga udah ada Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless, jadi kita nggak perlu gulung-gulung kabel lagi, ribet. Cukup konekin udah selesai. Udah gitu head unitnya juga sangat responsif gitu. Ini yang bikin kita tuh ketagihan sama head unitnya, karena responsif banget. Sama biasanya begitu gue perjalanan dan nyetir Tangerang Semarang itu kan sekitar 5 jam. Dan dia ketika tiap 2 jam sekali, dia itu akan ngingetin kita untuk segera istirahat lewat panel instrumen. Jadi mobilnya lumayan perhatian. Sama yang harus agak membiasakan dikit itu adalah fitur ADAS-nya ya. Jadi begitu di tol ya, itu sebenarnya di mobil ini kan ada lane departure assist. Jadi begitu kita keluar garis sedikit, itu setirnya akan memberi assist untuk kembali ke jalur kita. Nah biasanya dengan rute di Indonesia ini yang markanya itu sempit-sempit, dengan bodi segede ini, dia itu akan ngebaca kalau kita tuh keluar jalur gitu, dan dia akan ngarahin. Itu buat yang belum biasa, itu kita bisa matiin. Dan kalau yang udah biasa itu biarin fiturnya nyala aja, dan itu bekerja dengan sangat baik. Karena fitur lane departure warning-nya itu sangat responsif. Overall dengan harga 1,3 M, Hyundai ini menawarkan SUV yang beda dengan lainnya. Karena Palisade Hybrid ini benar-benar mencerminkan sport utility vehicle ya. Dimana mobilnya itu nyaman, bisa diajak berpetualang, memiliki performa yang baik, dan juga kenyamanan yang impresif. Jadi untuk varian yang kita review ini, Calligraphy all-wheel drive, harganya itu sekitar 1,3 M, dan itu menawarkan karakter berbeda yang dibandingkan dengan SUV lainnya. Karena SUV lainnya itu cuman mengedepankan kenyamanan, kalau di Palisade Hybrid ini mengedepankan fun to drive. Jadi menurut gue dengan mengganti mesin baru dengan mesin hybrid ini pilihan yang cocok untuk Palisade Hybrid, karena bukan hanya efisien tapi memiliki performa yang baik. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!